Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini teman-teman. Jadi sekarang saya lagi di kebun lagi teman-teman, dan di video kali ini saya ingin eh, menjelaskan tentang pertanyaan dari sebagian kalian yang menanyakan tentang bagaimana proses perawatan atau pemupukan dari kebun saya ini teman-teman. Jadi proses perawatannya di kebun ini ya seperti ini teman-teman. Untuk pengendalian gulmanya kita melakukan dengan cara diterbas secara manual seperti itu, dan sedapat mungkin kita meminimalisir penggunaan dari herbisida atau proses penyemprotan seperti itu teman-teman. Jadi terlihat di sini piringannya juga lumayan semak. Alhamdulillah tanaman kelapa sawitnya berbuah seperti ini teman-teman. Lumayan besar-besar, dan di sini kita menggunakan songgo 2 di bawah buah, yaitu 2 pelepah di bawah buah, dan bahkan ada yang 3 seperti itu teman-teman. Jadi kita menggunakan songgo 2 sampai 3 seperti itu. Dan untuk proses pemupukannya juga tanaman ini kita pupuk terakhir itu di usia tanam sekitar 2,5 tahun teman-teman. Jadi kurang dari 3 tahun. Dan sekarang tanaman ini sudah hampir 4 tahun ya teman-teman. Sudah 3 tahun lebih seperti itu, dan kita belum melakukan proses pemupukan ya karena keterbatasan biaya juga, dan kita lagi sibuk untuk berusaha untuk menambah luas dari kebun kelapa sawit. Sombong amat. Karena kebetulan kita masih punya lahan kosong, jadi kita masih olah itu lahan untuk jadi kebun sawit. Jadi untuk pemupukannya belum kita maksimalkan di kebun yang ini teman-teman. Jadi seperti inilah keadaan kebunnya teman-teman, dan alhamdulillah masih kalau saya lihat di sini masih berbuah lumayan bagus, dan ini sudah ada yang matang teman-teman, dan belum kita panen. Ini sekitar seminggu lagi baru kita panen teman-teman. Jadi seperti ini kebunnya. Kita lihat pokok yang lain. Nah, ini sudah mulai habis buahnya teman-teman, tetapi untuk buah yang siap panen ini sudah mulai habis, tapi kita lihat ini masih mengeluarkan bakal buah yang baru teman-teman. Jadi untuk proses perawatannya atau pengendalian gulmanya kita lakukan dengan cara manual seperti itu, dengan cara diterbas. Jadi konsepnya, kita bicara konsep teman-teman. Jadi saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan atau di perkebunan kelapa sawit seperti itu. Jadi sedikit-sedikit saya juga tahu tentang proses pengendalian gulma. Jadi gulma itu teman-teman pada dasarnya kita kendalikan, bukan kita basmi habis. Karena tidak semua gulma di lahan atau di kebun kita itu harus kita musnahkan secara total teman-teman. Ada sebagian gulma yang memberi dampak bagus atau menguntungkan bagi tanaman kelapa sawit ini apabila kita pelihara seperti itu. Dan ini buahnya teman-teman. Kita lihat ini sudah bukan buah pasir lagi karena sudah lumayan tinggi dari tanah, kita lihat. Dan buahnya sudah lumayan besar-besar. Dan ini juga belum kita lakukan proses pruning ya teman-teman. Dan kemarin ini kita lakukan proses kastrasi atau pembuangan bunga jantan dan bunga betina itu sebanyak 2 kali ya teman-teman, di usia 20 bulan sampai ke 26 bulan. Itu kita buang bunga jantan dan bunga betina, bahkan yang sudah mulai membentuk buah seperti itu kita buang sebanyak 2 kali teman-teman. Dan sekarang buahnya alhamdulillah sudah besar-besar seperti ini. Mantap. Dan jadi teman-teman, untuk pengendalian gulma itu sebaiknya kita tidak membasmi total
lahan sawit ini agar semuanya menjadi tanah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari cara seperti ini dan dengan proses pemupukan yang sudah lumayan lama tidak kita beri pupuk, alhamdulillah tanaman kelapa sawitnya masih memiliki produksi atau buah yang lumayan bagus. Ini karena ya mungkin karena proses pengendalian gulmanya yang seperti ini teman-teman, dengan tidak kita lakukan penyemprotan, sehingga hampir keseluruhan tanah ini masih tertutup oleh gulma lunak seperti ini, kecuali kayuan yang harus kita bersihkan teman-teman. Kemudian salah satu gulma yang bisa memberi manfaat itu ya seperti ini teman-teman, pakisan atau Nephrolepis seperti ini. Jadi ini sebenarnya memberi dampak atau manfaat yang baik untuk tanaman kelapa sawit kita. Jadi sebaiknya apabila tidak terlalu mengganggu itu tidak usah kita basmikan secara menyeluruh, biar untuk membantu menjaga kelembapan tanah. Jadi pakisan seperti ini teman-teman, apabila tidak terlalu semak mengganggu proses panen atau pemupukan, jadi tidak usah kita basmikan ini teman-teman. Kecuali kalau di piring seperti ini ya harus kita bersihkan. Jadi ini kita lakukan pembersihan dengan cara diterbas seperti itu teman-teman. Jadi seringkali harus lihat mana ini. Jadi harus seringkali pemahaman kita tentang pengendalian gulma itu, selebar atau seluas apapun kebun sawit kita harus dibersihkan sampai timbul tanah seperti itu teman-teman, sampai tanahnya terbuka atau terbebas dari gulma apapun. Jadi konsep seperti itu tentunya tidak benar ya teman-teman, karena sebaiknya semua permukaan tanah itu tidak kita buka secara total agar tidak membuat erosi atau pengikisan permukaan tanah ketika saat musim hujan seperti itu. Kemudian di saat musim kemarau membuat kelembapan tanahnya sangat rentan sekali tidak terjaga seperti itu, sehingga tanahnya mudah gersang atau kelembapannya menurun jadi kering teman-teman, sehingga menyebabkan tanaman kelapa sawit kita menjadi kekurangan air. Jadi seperti ini teman-teman kebunnya. Ini kita tanam sekitar 2020 akhir atau pertengahan 2020, dan sekarang sudah 3 tahun lebih ini teman-teman. Proses pengendalian gulma dengan cara manual atau diterbas seperti itu tentunya gulma itu akan cepat tumbuh kembali dengan diterbas ya teman-teman, dibandingkan kita harus disemprot. Tentunya dengan jangka waktu sekian bulan kebun kita bisa terjaga kebersihannya, tetapi kalau dengan diterbas seperti ini akan membuat pertumbuhan gulmanya lebih cepat, jadi lebih cepat semak. Dan kita harus sering lakukan pengendalian gulmanya ketika dengan cara diterbas seperti itu teman-teman. Tetapi tidak rugi ketika kita bisa mendapatkan hasil atau buah yang seperti ini. Jadi buahnya bagus-bagus ya teman-teman, sudah besar-besar. Dan apalagi kalau bisa kita lakukan pemupukan, tentu akan mendapat hasil yang lebih maksimal lagi tentunya. Mantap. Oke teman-teman, jadi itu saja videonya, semoga bisa memberi manfaat. Jadi pada terakhir atau kesimpulan dari video ini teman-teman, saya ingin berbagi tentang proses perawatan atau pengendalian gulma itu. Sebaiknya kita tidak membasmi atau membersihkan lahan kita ini semuanya dari rumput, misalnya dari gulma apapun kita harus buka semuanya itu agar timbul tanah. Ya kita tidak harus melakukan itu teman-teman, karena menjaga kelembapan tanah ini juga salah satu hal yang sangat penting untuk perkembangan atau pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Jadi ketika tanah ini semuanya terbuka dari gulma, sehingga
akan membuat tanah ini lebih cepat kering. Kemudian apabila musim hujan seperti sekarang ini, tentu tanah dengan medan lahan seperti ini yang sedikit curam atau miring seperti ini teman-teman, tentu akan membuat pengikisan permukaan tanah oleh air hujan yang juga berakibat tidak baik untuk tanaman kelapa sawit kita. Dan ini sudah ada yang matang teman-teman, mantap. Oke teman-teman, itu saja videonya, semoga bisa memberi manfaat dan semoga kita lebih semangat lagi untuk berkebun atau membudidayakan tanaman kelapa sawitnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.